Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Ilmi Nafian. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Perencanaan Wilayah Kota. Judul penelitian saya, Analisis Kualitas Pelayanan Publik, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Di sini saya akan membahas bagaimana kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Rancasari dalam melayani masyarakatnya di masa pandemi COVID-19. Juga nanti akan dibahas bagaimana penerapan prinsip Good Urban Governance pada pelayanan publik di Kecamatan Rancasari. Latar belakangnya itu dalam dokumen RPJMN 2020-2024, Presiden memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat dengan misi salah satunya yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Ini sesuai dengan Good Urban Governance, di mana menciptakan kawasan perkotaan yang efektif dan efisien. Di sini juga digunakan Peraturan Menteri PAN Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang penyusunan survei kepuasan masyarakat pada analisis SKM dan juga Nomor 17 tahun 2017 ini untuk digunakan pada analisis indeks kinerja pelayanan publik. Lalu ada Surat Edaran Menteri PAN Nomor 19 tahun 2020, ini untuk memastikan bahwa pelayanan publik di instansi pemerintah ini dapat tetap berjalan secara efektif, di mana seluruh penyelenggaraan tatap muka ini agar ditunda dan dibatalkan. Namun urgensinya itu harus diselesaikan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui media yang tersedia. Di sini surat edaran ini mengalami 3 kali perubahan. Yang pertama 34 tahun 2020, yang kedua nomor 54 tahun 2020, yang terakhir nomor 14 tahun 2021. Nah, pada nomor 14 tahun 2021 ini ada 4 poin yang penting untuk melakukan pelayanan publik. Yang pertama itu agar dilakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur. Yang kedua, menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru. Yang ketiga, membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi ataupun pengaduan. Yang keempat, memastikan bahwa output dari produk pelayanan, baik secara online ataupun offline, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini agar mengurangi penyebaran COVID-19. Nah, pada Kecamatan Rancasari disayangkan, berdasarkan hasil SKM, analisis SKM yang dilakukan, pada tahun 2021 ini mengalami pengurangan, di mana mutu pelayanannya adalah B. Maka tujuan dan sasarannya yaitu tujuannya untuk menilai penerapan prinsip Good Urban Governance pada pelayanan publik di Kecamatan Rancasari dengan sasaran untuk terukurnya tingkat kepuasan masyarakat dan indikator kinerja pelayanan sebagai dasar perbaikan. Yang kedua, merumuskan penerapan prinsip Good Urban Governance pada Kecamatan Rancasari. Tentunya ini agar menjadikan pelayanan publik pada Kecamatan Rancasari menjadi pelayanan yang prima. Metodologinya, untuk metode pendekatannya digunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Dengan metode samplingnya ada 2, yaitu metode cluster random sampling dan metode purposive sampling. Pada cluster random, ini digunakan pada analisis SKM, di mana sampelnya itu populasi masyarakat Kecamatan Rancasari. Lalu pada purposive, ini digunakan pada analisis indeks kinerja pelayanan, di mana dibutuhkan pada aparat kecamatan pada seksi pemerintahan, seksi pelayanan, dan seksi ekonomi pembangunan dan lingkungan. Nah, untuk metode analisisnya ada 3. Yang pertama ada metode indeks kepuasan masyarakat dengan 9 indikator, metode indeks kinerja pelayanan dengan 6 indikator, metode Good Urban Governance dengan 6 indikator. Untuk indeks kepuasan masyarakat digunakan 4 rumus. Yang pertama untuk menentukan nilai penimbang, lalu SKM per unsur rata-rata, untuk menentukan nilai indeks, dan terakhir untuk menilai SKM unit pelayanan. Maka hasil yang didapatkan pada SKM ini nilai standarnya adalah 83,11 dan mutu B. Kinerjanya adalah baik. Untuk indeks kinerja pelayanan digunakan 3 formulir.
yaitu form 1 untuk isian aparatur pemerintah, yang form 2 untuk isian evaluator yaitu peneliti, form 3 ini berdasarkan analisis sebelumnya yaitu SKM. Digunakan berdasarkan 3 rumus, yaitu untuk menentukan nilai per indikator, nilai per aspek, dan nilai indeks. Maka hasil yang didapatkan adalah nilai indeksnya adalah 3,26, di mana mutu pelayanannya adalah B- dengan kinerjanya adalah baik dengan catatan. Lalu pada analisis good urban governance, didapatkan hasil dari sintesanya, yaitu pada 6 prinsip atau indikator good urban governance, yaitu pada indikator pertama, keberlanjutan, itu belum efektif dan belum efisien. Pada yang kedua, subsidiaritas sudah efektif dan belum efisien. Pada yang ketiga, keadilan efektif dan efisien, dan lain sebagainya. Dapat dilihat sebagai berikut. Nah, kesimpulannya, maka penerapan good urban governance pada pelayanan publik wilayah Kecamatan Rancasari ini sudah berjalan efektif namun belum efisien. Dan juga pada kinerja pelayanan publik, Kecamatan Rancasari ini sudah melakukan tugasnya dengan baik dalam hal pelayanan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian analisis SKM dengan mutu B, dan juga hasil indeks kinerja pelayanan dengan mutu B-. Maka adanya permasalahan pandemi COVID-19 ini memaksa teknologi komunikasi dan informasi berkembang secara pesat, di mana mengakibatkan penggunaan ruang publik ini tidak menjadi hal yang utama lagi dalam pembangunan. Hal ini mengakibatkan terhadap rekonstruksi kehidupan perkotaan yang baru, di mana mengedepankan terhadap ruang virtual. Dalam hal ini, perencanaan kota juga harus mencoba lebih memperkuat interaksi antara dua ruang yang berbeda, yaitu ruang publik dan ruang virtual sebagai acuan dalam pembangunan perkotaan. Maka rekomendasinya adalah rencana tindak lanjut dari hasil analisis SKM dan analisis kinerja pelayanan publik. Maka Kecamatan Rancasari ini perlu melakukan kajian ulang mengenai standar pelayanan dan melibatkan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan ini tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aparatur juga perlu melakukan inovasi dalam pelayanan secara online, mengingat adanya COVID-19 ini perlu dilakukan pelayanan tanpa adanya tatap muka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.